Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan kali ini kita dipertemukan dalam Gema Kampus Ramadan Tablik Akbar yang untuk ini merupakan seri yang pertama di mana nanti akan bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Profesor Dr. Sofyan Anif MSI. Tentunya semoga kondisi Bapak Ibu semua yang bergabung melalui Zoom di kesempatan malam hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga puasanya masih dalam keadaan yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Anda yang tengah bergabung dalam Gema Kampus Ramadan kali ini, terlebih dahulu mari kita awali kebersamaan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 1 hingga 7 oleh Saudara Haidar Fatah Honggo Sasongko. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan suci Al-Quran. Dibacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 1 hingga 7 oleh Haidar Fatah Honggo Sangkongko. Baik, kita akan sambutan dari Ketua Takmir Masjid Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada kami hormat Syamsul Hidayat Magister Agama, kami silakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sofyan Anif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang insya Allah malam ini menjadi narasumber dalam tabligh akbar blended luring dan daring di Masjid Hajjah Sudal Mi'raj Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka Gema Kampus Ramadan. Salawat dan salam marilah kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman. Para jamaah Jumiyah tabligh akbar online Masjid Sudal Mi'raj dalam rangka Gema Kampus Ramadan, dan juga para pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam rangka menyemarakkan Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta diselenggarakan Gema Kampus Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang menopang dan mengisi semaraknya dan berkahnya bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah kegiatan jamaah sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, baik tadarus dalam arti tilawah maupun tadarus dalam arti mudarasatul Quran. Kemudian juga ada kajian-kajian, termasuk tabligh akbar yang dilaksanakan secara blended, luring dan daring, karena kita masih berada di dalam masa pandemi. Sehingga seluruh kegiatan Ramadan ini kita laksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya kegiatan ubudiyah Ramadan kita semarakkan, masjid kita makmurkan, tetapi protokol kesehatan tetap kita tegakkan, sehingga keimanan dan imunitas tetap dapat kita capai bersama-sama, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan berkah maunah kepada kita. Amin. Baik untuk kepentingan kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan yang hakiki di akhirat ini. Selanjutnya saya sampaikan, saya ucapkan selamat mengikuti tabligh akbar malam ini yang nanti insya Allah akan diisi oleh Profesor Dr. Haji Sofyan Anif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan insya Allah pada minggu depan dan selanjutnya ada 4 kali atau 5 kali tabligh akbar yang menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh kita, baik dari pimpinan pusat Muhammadiyah maupun juga dari pimpinan wilayah. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Universitas Muhammadiyah Surakarta, beliau Bapak Dr. Samsul Hidayat Magister Agama. Dan informasi untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang tengah menyaksikan tayangan acara ini, bahwa Gema Kampus Ramadan Tabligh Akbar ini akan diselenggarakan setiap Jumat malam selama bulan Ramadan, tentu saja dengan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda. Nah, pada malam hari ini kita bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, kami undang Profesor Dr. Sofyan Anif MSI. Monggo silakan Prof. Kinara. Iya. Sehat Prof? Alhamdulillah. Ya, sehat ya Prof ya. Puasa masih lancar tentunya Prof dengan kepadatan aktivitas ini. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini Alhamdulillah Profesor Dr. Sofyan Anif MSI sudah bersama dengan kita. Dan tema malam hari ini yaitu tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Nah, bagaimanakah cita-cita pendidikan Muhammadiyah itu sendiri akan dijabarkan oleh Profesor Dr. Sofyan Anif MSI. Monggo, kami persilahkan Prof. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah masjid di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, para sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pemirsa TV-mu dimanapun berada, baik yang mengikuti secara langsung di lokasi kampus UMS maupun yang mengikuti secara virtual. Hadirin dan hadirat insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini, khususnya jamaah Masjid Sugalmiah Rois dan masjid-masjid lingkungan UMS telah memulai aktivitas dengan berbagai kajian. Malam ini saya yang diberi amanah untuk memberikan tausiah yang sekaligus atas nama Sivitas Akademika UMS saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang hari ini sudah masuki hari yang keempat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan puasa, untuk siam selama 1 bulan penuh, dan semoga Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita semua. Para hadirin yang berbahagia, tema yang diberikan kepada saya yaitu terkait dengan cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Namun sebelum saya banyak bicara tentang pendidikan Muhammadiyah, tentunya kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional. Bahkan sebelumnya mari kita bahas dulu terkait dengan konsep pendidikan secara umum. Nah, kalau kita kembali kepada konsep pendidikan, memang dalam sejarah perkembangannya, kalau kita ikuti tujuan pendidikan, kalau kita ikuti tujuan atau konsep pendidikan, ya sebelum reformasi atau mungkin setelah memasuki tahun 2010 sampai sekarang ini ya, kita masih mendapatkan konsep-konsep yang masih ideal. Artinya bahwa pendidikan diartikan sebagai sebuah proses transformasi nilai. Ya. Jadi tidak hanya transformasi iptek atau transfer of knowledge saja, tapi juga sekaligus transformasi nilai-nilai yang bisa bersumber dari agama, bisa bersumber dari adat istiadat, bisa bersumber dari sebuah budaya, kultur tertentu yang itu sudah disepakati oleh komunitas masyarakatnya secara baik, dan itu menjadi sebuah nilai yang bisa dikembangkan dalam rangka untuk melakukan transformasi nilai kepada peserta didik. Ya, peserta didik itu bisa pendidikan di tingkat dikdasmen maupun pendidikan di tingkat pendidikan tinggi. Tapi tampaknya sekarang memang pemahaman konsep itu sudah mulai agak bergeser. Saya tidak tahu, tetapi memang sedikit banyak ada kaitannya dengan perkembangan era industri 4.0 atau mungkin juga 5.0. Bahkan sejak dimulai era globalisasi, maka konsep-konsep pendidikan ini sudah semakin bias, karena dalam rangka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bangsa dan negara ini tentunya banyak para pakar yang kemudian
mengartikan pendidikan itu adalah sebuah proses transformasi yang terbatas pada nilai-nilai iptek saja. Jadi lebih fokus kepada tujuan-tujuan kognitif. Tujuan kognitif itu artinya hanya transfer of knowledge, dan itu merupakan satu tujuan yang jangka pendek, bersifat pragmatis. Sehingga di sana dikuatkan dalam aspek skillnya, ya, bagaimana memperkuat skill para lulusan di sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi yang kemudian mereka siap bekerja dengan skill yang baik itu. Begitu pula dengan konsep pendidikan yang lebih sempit, ya, artinya masih terfokus pada kognitif saja. Sehingga ketika kita menilai sebuah sekolah yang memiliki predikat baik atau favorit, ya, maka ukurannya adalah ukuran yang pragmatis, ukuran-ukuran yang materialistik, ya. Jadi hanya diukur berapa capaian NEM. Nah, kalau sekolah itu memiliki NEM yang tinggi, tentunya itu dikatakan sebagai sekolah yang baik, sekolah yang favorit. Jadi pola pikir atau mindset semacam inilah yang kemudian bisa menjadikan bias ketika kita bicara konsep tentang pendidikan. Maka sekali lagi kalau kita kembalikan pada konsep lama, bahkan Muhammadiyah sejak lahir 1912, 1 tahun sebelum berdirinya Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan juga sudah mendirikan sekolah, bahkan kemudian setelah 1912 disusul dengan sekolah-sekolah yang lain. Sejak awal konsep yang ditawarkan Muhammadiyah itu adalah konsep pendidikan yang menyangkut 4 kekuatan atau 4 ranah. Sesuai dengan konsep pendidikan sejak pertama kali yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, 2023. 2010 tahun 23 tahun 2010. Nah, Muhammadiyah sejak awal menawarkan bahwa pendidikan di Muhammadiyah itu harus mencerminkan 4 arah, 4 kekuatan. Jadi ketika seseorang itu lulus dari sekolah Muhammadiyah harus memiliki 4 karakter, 4 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan IQ, intellectual quotient, dan yang kedua adalah spiritual quotient, yang ketiga adalah social quotient, dan yang keempat adalah emotional quotient. Jadi Muhammadiyah sejak awal itu sudah seperti itu konsepnya. Ya. Maka itu kalau diterjemahkan dalam konsep pendidikan, dalam paradigma yang lama sebetulnya sudah sesuai. Karena di dalamnya adalah konsep pendidikan mengandung makna transformasi nilai. Tidak hanya nilai yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga sekaligus nilai-nilai spiritual, nilai-nilai emosional, ya, baik itu yang terkandung di dalam ajaran agama Islam itu sendiri atau agama-agama yang lain, karena agama itu membawa kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan, dan bisa juga bersumber dari adat istiadat yang sudah menjadi sebuah kesepakatan meskipun tidak tertulis, ada semacam komitmen bersama begitu, yang kemudian itu bisa ditumbuhkan di dalam kehidupan seperti gotong royong, ya, saling membantu, yang itu juga di dalam ajaran agama Islam kita sekarang terkenal dengan konsep ta'awun itu sebetulnya merupakan satu nilai yang dikembangkan dalam proses pendidikan. Ya. Ada sebuah perumpamaan atau analogi, ya, ketika sekolah itu mengedepankan dari aspek kognitif saja, boleh jadi sekolah itu atau perguruan tinggi itu bisa mencapai nilai tertinggi dalam arti penguatan ipteknya, tapi setelah mereka bekerja karena tidak dibekali dengan karakter yang terkait dengan spiritualitas, dengan emosional, kejujuran, kedisiplinan, ta'awun tadi, ya, maka bisa saja ketika mereka bekerja itu tidak membawa keuntungan dari aspek-aspek kemanfaatan
bagi umat. Jadi kepandaiannya hanya untuk diri sendiri, bahkan kadang-kadang kepandaian itu bisa dimanfaatkan untuk menyalahgunakan pemenang. Ya, banyaknya korupsi, ya. Mereka boleh jadi lulus dari sebuah perguruan tinggi dengan predikat cum laude. Ya. Seorang sarjana hukum cum laude, seorang sarjana ekonomi cum laude. Tapi ketika mereka bekerja, sudah tentunya ini tidak memberikan kemanfaatan untuk kemaslahatan umat banyak. Tapi ketika mereka di dalam konsep pendidikan, dalam perguruan tinggi atau dalam pendidikan dasar menengah, itu sudah dimaksudkan untuk mencapai 4 ranah itu, tentunya mereka akan memiliki keseimbangan di dalam kekuatan baik material maupun spiritual. Ya. Inilah bedanya Muhammadiyah dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Maka saya juga termasuk yang paling gembira ketika melihat pendidikan Muhammadiyah. Sekarang ada sebutan predikat di belakang itu, ada SDPK, ada SMPPK, ada SMAPK, bahkan Madrasah Aliyah Muhammadiyah PK. Ya. Maka sebutan tambahan di belakang itu membawa implikasi dan hasilnya cukup bagus sekali. Artinya beberapa sekolah-sekolah yang menyandang PK itu biasanya memiliki prestasi yang baik. Karena apa? Karena tadi dikembalikan lagi kepada konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Dan inilah yang sering saya katakan, bahwa di dalam konsep pengembangan pendidikan itu harus mencapai keseimbangan akhirat dan dunia, ya, lahir dan batin, yang itu secara tidak langsung atau secara langsung bahkan itu mengimplementasikan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi pendidikan di Muhammadiyah harus memberikan makna yang kuat, ya, terhadap keberadaan kita kepada masyarakat itu untuk mencapai dunia, tapi juga sekaligus dikuatkan dalam dirinya untuk mencapai kekuatan hidup di akhirat. Allah mengatakan, ya, dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan ini diperuntukkan pada manusia, yang selanjutnya carilah kebahagiaan hidup atau kesenangan hidup di akhirat, ya, tetapi jangan lupa untuk dunia, ya, untuk mencari kebahagiaan atau kebaikan hidup di dunia. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tetapi yang pertama adalah akhirat, capaian akhirat harus. Nah, ketika kita sudah memahami dua kekuatan ini harus berada seimbang dalam diri seseorang manusia, maka inilah yang kemudian dijustifikasi dalam 4 ranah itu. Ada ranah kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, ya, sosial dan emosional. Hadirin yang berbahagia, termasuk juga pemirsa TV-mu dimanapun berada, kalau kita tarik benang merah, kita kaitkan dengan Ramadan, ya, maka ini sangat terkait, ya. Sebagaimana Ramadan itu tidak saja disebut sebagai Syahrul Mubarak, Syahrul Nikmah, Syahrul Maghfirah, tapi sebagian besar ulama juga menyebutnya sebagai Syahrul At-Tarbiyah, bulan pendidikan. Dan ini memiliki alasan-alasan yang ilmiah. Bagaimana seseorang mampu membangun jati dirinya dengan karakter yang baik. Maka di dalam perintah berpuasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi sebutannya adalah hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan siam, puasa Ramadan. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga yang diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa.
atau agar kamu lebih bertakwa. Kalau menurut Profesor Zunar Ilyas almarhum, ya, takwa sebagaimana tujuan dari puasa itu adalah takwa itu adalah akumulasi iman-iman. Kalau kita dulu belajar di pondok pesantren itu kan ada definisi iman. Iman adalah tasdiqum bil qalb, ya. Ada sebuah tasdik, ya, ada sebuah pengakuan, persaksian, janji dalam hati kita. Kita beriman kepada Allah atau beriman kepada yang lain, ya, hari akhir, beriman kepada Nabi itu harus sampai kepada lubuk hati yang paling dalam, qalb, ya. Maka ketika orang mengatakan iman itu sambil menunjuk hati ini, ya, qalb ini. Bukan iman di sini, tetapi iman itu adalah di qalbu. Kemudian iman adalah takrirun bilisan. Jadi ada takrir, ada secara lisan itu orang kemudian membaca kalimah thayyibah ketika mendengar orang meninggal menyebutnya dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat sesuatu yang sangat indah di alam dengan mengatakan masya Allah, ya, dan lain sebagainya. Gemar zikir dengan lisan, itu takrirun bilisan. Tetapi ada justifikasi yang ketiga, yang ini penting adalah wa amalu bil arkan. Ya, jadi harus ada satu wujud implementasi atau ekspresi daripada lisan dan hati tadi dalam sebuah bentuk perilaku yang real, yang banyak ulama juga menyebut ini amal soleh. Ya, amal soleh itu tidak sekedar memberikan bantuan uang kepada orang lain, tidak, ya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya, yang dalam rangka mencari ridha Allah itu juga termasuk amal soleh. Kita sebagai dosen mengajar dengan ikhlas, dengan baik, itu juga amal soleh. Mahasiswa belajar berangkat dari rumah, membaca basmalah, ikhlas menuntut ilmu sebagaimana itu karena diwajibkan di dalam agama kita, itu juga termasuk amal soleh. Membantu orang dengan pikiran, dengan tenaga, itu juga amal soleh. Seorang suami berbuat baik kepada istri, seorang anak mengabdi kepada orang tua, patuh kepada kedua orang tua, itu adalah bentuk-bentuk amal soleh. Ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk ekspresi perbuatan, perilaku, itulah orang disebut takwa. Maka kalau ditanya apakah takwa itu adalah orang yang jujur. Takwa itu adalah orang yang disiplin. Takwa itu adalah orang yang memiliki karakter ta'awun, suka menolong orang lain. Bahkan dalam dirinya muncul kesadaran penuh bahwa kita hidup itu dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu konsep takwa, ya. Nah, puasa ini tentunya dalam proses, ya, dalam ilmu pendidikan itu orang yang beriman itu adalah input, kemudian puasa ini adalah proses, mulai dari saat kita sahur, ya, kemudian sampai berbuka, ya, itu kita harus mentaati aturan yang sudah digariskan di dalam syariat, meskipun itu makanan halal untuk kita beli dari uang kita sendiri, halal untuk kita, tetapi kita tidak boleh sebelum masuk waktu maghrib. Jadi as-saum di sini, ya, tidak hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum pada waktu yang ditentukan, tapi juga sekaligus menahan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada nafsu, marah, dan sebagainya. Maka ketika kita berpuasa tidak diperbolehkan untuk marah. Ketika kita berpuasa harus bisa mengekang atau mengendalikan nafsu. Ketika kita berpuasa dilatih untuk memiliki empati pada fakir miskin, karena ketika kita berpuasa pasti akan merasakan betapa pedihnya penderitaan saudara-saudara kita yang tidak mampu, termasuk anak yatim.
Maka ketika puasa itu kita diasah untuk memiliki empati dan sekaligus juga untuk memiliki kesadaran yang penuh bahwa ada kewajiban dalam diri kita untuk menyantuni atau untuk menolong pada fakir, miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Selama berpuasa kita dilatih untuk mengendalikan marah kita, ya, supaya menuju kepada sifat yang baik. Ya, maka nanti ketika kita ditanya siapakah orang-orang yang beriman itu, sebagaimana di dalam surat Ali Imran 133 itu, ya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang-orang yang mengeluarkan sebagian rezekinya pada saat lapang dan pada saat sempit. Ya. Kalau kita diminta mengeluarkan sebagian rezeki pada saat lapang, itu saya rasa mudah, tidak ada persoalannya. Tetapi yang justru membedakan antara yang beriman dengan yang tidak, itu adalah ketika waktu sempit pun kita bersedia memiliki kesadaran penuh untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika nanti kita ditanya siapa orang yang beriman, juga bisa dikatakan wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu amarah. Yang tadi dalam proses berpuasa itu sudah dilatih. Sehingga ketika puasa usai tentunya ini akan menjadi habit, ya, atau kebiasaan. Bahkan ketika ditanya siapa orang yang beriman itu, ciri yang ketiga adalah orang-orang yang mau memberikan maaf, wal afina anin nas, memberikan maaf kepada orang lain sebelum orang lain yang salah itu meminta maaf. Ini sebagai sebuah nilai yang lebih afdol, lebih baik yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, bahwa memberi maaf itu lebih baik daripada meminta maaf. Yang ini semua dalam proses berpuasa itu telah dibangun karakter-karakter itu. Seperti kembali lagi kepada konsep pendidikan, ketika kita manfaatkan konsep dalam pengertian transformasi nilai, termasuk nilai-nilai yang bersumber dari agama, maka ini sangat klops dengan apa yang menjadi tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Dalam tujuan pendidikan nasional pun, ya, yang kita Undang-Undang nomor 23 itu juga dikatakan, ya, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi tetap ranah spiritualitas, ranah agama itu tetap masuk, apapun agamanya. Ya. Lebih-lebih di sini dikatakan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, ya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Itu semua adalah kecerdasan di luar iptek, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial. Maka sebagaimana yang di awal tadi saya sebut, saat inilah ketika bangsa kita masuk pada era industri 4.0, bahkan nanti masuk ke 5.0, dalam menghadapi era globalisasi semacam ini, maka konsep pendidikan Muhammadiyah masih sangat relevan untuk diterapkan. Ya. Pada akhir-akhir ini, kalau kita mengamati perkembangan peta jalan pendidikan, frasa agama sudah mulai hilang. Baru beberapa hari ini ramai didiskusikan di medsos, bahkan sudah ada diskusi-diskusi, apa itu bentuknya workshop maupun FGD, terkait dengan terbitnya PP nomor 57 tentang PP 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan.
yang di dalam konsep standar nasional pendidikan yang baru itu pelajaran Pancasila sudah mulai dihilangkan. Ya. Padahal Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita, sebagai way of life kita, sebagai dasar di dalam kita berkehidupan dan berbangsa. Selain konsep-konsep pendidikan yang memasukkan aspek keagamaan, sekaligus juga Pancasila, sila pertamanya adalah sila yang terkait dengan keagamaan. Nah, inilah para hadirin yang berbahagia, saya rasa Ramadan ini memang sangat baik untuk kita jadikan momentum kembali melihat makna Ramadan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita memasuki Ramadan menjalankan ibadah syam itu tidak memiliki makna. Dari tahun ke tahun ketika kita melakukan puasa, sama sekali tidak berbekas di dalam jati diri kita, dalam rangka untuk membangun karakter individu kita. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, berapa banyak umatku yang di dalam puasa itu hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Padahal sementara kalau kita mau melihat manfaat, fadilah, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Ramadan, seperti kata Nabi, maka umatku niscaya akan meminta seluruh bulan ini menjadi bulan Ramadan. Hanya sayangnya kita masih sedikit yang memahami makna asyam itu, makna puasa itu, dan sekaligus juga di dalam berpuasa itu tidak mendasarkan pada iman dan wahtisaban. Maka salah satu hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman, wahtisaban, dengan menghitung-hitung, ya. Ini memang banyak banyak orang menafsirkan. Ada yang mengatakan wahtisaban itu artinya ikhlas, boleh, ya. Tapi lebih banyak mengatakan wahtisaban itu adalah dengan melakukan perhitungan, menghitung-hitung. Artinya harus ada perbaikan lah, dari tahun kemarin dengan tahun sekarang. Ya. Menghitung-hitung kira-kira apa yang harus saya lakukan agar supaya kita bisa menggapai Ramadan itu yang penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan nikmah. Kalau tahun kemarin kita berpuasa masih belum begitu serius, maka sekarang harus lebih serius. Kemudian amalan-amalan tambahannya, ketika puasa kemarin kita masih suka menggunjing, masih suka berbohong, masih suka tidak jujur. Nah, ini harus kita tingkatkan supaya lebih jujur, tidak lagi melakukan atau berbuat sombong, dan orientasikan hidup kita semata-mata untuk membangun karakter diri kita. Maka ketika kita sudah membangun karakter diri kita, ini adalah sebagai sebuah fondasi awal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membangun karakter bangsa. Ya. Diri kita sendiri yang harus kita bangun, yang harus kita evaluasi. Karena puasa itu adalah intinya membangun orang yang bertakwa. Bertakwa itu kalau kita implementasikan dalam sebuah perbuatan real, itu karakter kita. Ya, diekspresikan dengan perilaku kita yang semakin baik, yang itu mendukung karakter-karakter atau akhlakul karimah. Kalau seseorang itu berpuasa dasarnya iman dan wahtisaban, maka predikat yang akan kita peroleh adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa TV-mu, sebetulnya kalau kita bicara tentang hakikat kebutuhan spiritual manusia, itu adalah ampunan Allah. Karena apa? Karena manusia adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Entah itu dosa kecil, dosa besar. Maka Allah memberikan kesempatan 1 bulan penuh yang dapat kita gunakan untuk membersihkan diri kita dan kemudian membangun jati diri kita dengan akhlakul karimah,
dengan karakter-karakter kebaikan, dengan kejujuran, dengan kesabaran, ya, punya peduli, empati, ta'awun, ya, kemudian berbuat baik kepada orang. Jadi semakin kita melakukan puasa, semakin ke sana, maka akan mampu kehidupan kita lebih bermakna, mampu menciptakan makna hidup kita di dalam rangka untuk memberikan kemanfaat kepada orang lain, tentu saja kepada bangsa dan negara. Inilah karakter yang dibangun melalui puasa dan sekaligus juga sangat sesuai atau match dengan tujuan pendidikan di Muhammadiyah itu sendiri. Yang sejak awal Muhammadiyah sekali lagi memaknai pendidikan dalam satu konsep transformasi nilai yang memberikan keseimbangan 4 ranah tadi, 4 kompetensi itu. Sementara puasa itu juga dalam rangka untuk membangun karakter seseorang untuk menjadi orang bertakwa, yang sekaligus juga di dalamnya mengandung 4 karakter, baik terkait dengan iptek, ya, karena kita dalam Ramadan itu dianjurkan untuk banyak tadarus membaca Quran. Quran itu adalah syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan Quran pertama kali turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan inilah turun Al-Qur'an. Surat yang pertama pun itu mengajarkan kita untuk berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itu artinya adalah carilah ilmu. Bacalah itu artinya mari kita berilmu. Inilah yang menjadi concern Muhammadiyah. Ya, maka amal usaha yang didirikan itu adalah pendidikan dan kesehatan dan layanan sosial. Yang ketiga-tiganya ini memberikan makna bahwa Muhammadiyah sangat peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia, baik dari aspek pendidikannya, baik dari aspek kesehatannya. Maka Muhammadiyah sampai sekarang bisa berumur 1 abad lebih, dan prediksi banyak para pakar, Muhammadiyah bisa hidup sampai 9 abad lagi, ya, bisa hidup sampai 900 tahun lagi. Karena apa? Karena tadi sentuhan SDM, pengembangan SDM itu yang menjadi prioritas dalam amal usaha Muhammadiyah, terutama dalam bidang pendidikan. Maka sejak awal Muhammadiyah selalu memperingatkan bahwa konsep pendidikan kita janganlah, ya, kalau kita baca statementnya Pak Ketua Umum kita, Pak Profesor Haidar Nasir, sudah mengatakan bahwa peta jalan pendidikan kita sudah mulai kehilangan ranah agama. Itu artinya sudah masuk ke ranah sekularisme. Nah, tidak ada konsep pendidikan di negara kita yang berdasarkan Pancasila. Bahkan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu lebih cenderung pada konsep pendidikan yang mengarah kepada sekularisme. Kembali lagi kepada Pancasila, keseimbangan 4 ranah tadi. Maka sekali lagi ini karena dalam satu forum Muhammadiyah, termasuk saudara-saudara di membuka channel TV-mu, mari kita semangat, ya, mari kita bangkitkan lagi konsep pendidikan menurut Muhammadiyah, yang semuanya itu dalam rangka untuk memberikan kontribusi sebaik-baiknya kepada bangsa dan negara. Kalau secara fisik, ya, secara material, kita sudah memiliki sekolah yang tentunya lebih banyak dari organisasi lain. Perguruan tinggi kita punya 169 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah TK, SD, SLTP, SLTA yang tersebar itu sudah lebih dari 10.000. Ini kekuatan Muhammadiyah dalam rangka untuk memberikan kontribusi, dalam rangka untuk memberikan kemajuan pada bangsa dan negara. Maka sekarang Muhammadiyah itu selalu mengedepankan, ketika kita menyebut identitas diri, Muhammadiyah itu selalu mengatakan Muhammadiyah berkemajuan. Muhammadiyah harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah harus punya andil paling depan dalam proses pendidikan, dalam proses mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di bidang kesehatan. Ya,
Kita sudah lebih dari 500 baik rumah sakit maupun klinik ya yang ada tersebar di seluruh Indonesia, yang artinya kita punya modal yang cukup besar dan sekaligus untuk melakukan ta'awun, sekaligus melakukan kontribusi kepada bangsa dan negara, terutama dalam pembangunan di bidang kesehatan termasuk di bidang pendidikan tadi. Maka sekali lagi saya rasa kita tidak berlebihan kalau saya mengingatkan konsep pendidikan menurut Muhammadiyah yang menghendaki atau bercita-cita untuk menggapai 4 ranah atau 4 kompetensi yang ada, yang itu secara komprehensif harus berjalan seimbang, berada dalam satu sosok manusia. Jadi tidak boleh manusia hasil pendidikan Muhammadiyah hanya memiliki 2 ranah, hanya memiliki 1 ranah. Ya, dan itu hanya dipilih-pilih, tapi 4-4-nya harus menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam jiwa seseorang yang itu merupakan alumni dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan Ramadan tahun 1442 ini banyak memberikan nilai positif kepada kita semua, karena kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, maka tentunya kita bisa mengambil hikmahnya. Sekarang ini dengan COVID ya, pola-pola pembelajaran yang lebih banyak dilakukan secara daring itu juga merubah mindset kita, yang tentunya kita harapkan pasca COVID ya, itu semakin baik ya, pemahaman literasi kita terhadap iptek, literasi kita terhadap kemajuan bangsa ini, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini semakin baik, semakin meningkat ya, dan insya Allah nanti ke depan kita bisa memberikan sumbangsih yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, dan itu termasuk daripada manfaat kita berpuasa tahun ini menjadi lebih baik dalam diri kita, dan sekaligus juga menjadi orang yang memiliki makna lebih besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, sekian. Nasrun minallah wa sun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, dengan cita-cita pendidikan Muhammadiyah itu sendiri Prof, kita sebagai lembaga kampus, universitas, nah lantas ciri khusus apa nih Prof yang diusung misalkan UMS ini untuk menuju ke cita-cita pendidikan Muhammadiyah tersebut? Dalam hal pembelajarannya mungkin dari konten pendidikannya, pembelajarannya, ciri khusus apa ini Prof yang diusung oleh UMS ini Prof? Ya, kalau di UMS secara khusus 4 tahun yang lalu sudah kita kembangkan sistem kurikulum, ya, bahkan di dalam tata kelola UMS yang besar ini juga sudah kita internalisasikan nilai-nilai AIK, nilai-nilai Islam dan Muhammadiyahan. Tata kelola organisasinya, tata kelola keuangannya terutama ini sudah kita internalisasikan nilai AIK di dalamnya. Bahkan di dalam sistem pembelajaran, ya, di dalam dosen akan melakukan proses pembelajaran itu 5 menit didahului dengan materi-materi yang terkait dengan keagamaan. Bahkan ada dosen yang kemudian minta tadarus, ya. Ada dosen yang ceramah meskipun hanya 5 menit, yang intinya itu internalisasi nilai AIK, tapi juga sekaligus memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar memiliki karakter yang baik, agar menimba ilmu itu dengan ikhlas dan kemudian memiliki komitmen untuk pengembangan berikutnya. Ini sudah 4 tahun yang lalu sudah kita, jadi keunggulan kami, keunggulan UMS memang semua bidang dalam pengelolaan tata kelola itu sudah kita internalisasikan nilai-nilai AIK itu. Maka slogan kita itu kan UMS sebagai wacana keilmuan dan keislaman. Wacana di sini bukan berarti baru wacana, bukan ya, tapi itu sudah menjadi satu komitmen. Komitmennya adalah 2 keuntungan besar, 2 kemanfaatan besar ketika kuliah di UMS itu pasti diperoleh. Yang satu kekuatan keilmuan, yang 2 adalah kekuatan spiritual, keagamaan. Baik. Berarti itu tadi mengarah juga tentang intelektual, spiritual, sosial, emosional yang sudah
Betul, dirakit betul. gitu ya Prof Ya. ya. Oke, diusung melalui AIK tersebut dan memang sudah diberikan kepada mahasiswanya. Lantas berbicara secara general Prof ini, untuk Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, apalagi tadi Prof juga menyampaikan bahwa bulan puasa ini bulan pendidikan nih, dan terkait dengan cita-cita pendidikan Muhammadiyah, kita sebagai Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta tentu harus juga mengacu pada hal tersebut. Bagaimana Prof untuk Sivitas Akademika itu sendiri Prof? Ya, saya rasa karena bulan pendidikan ya, kalau yang terkait dengan proses pembelajaran ya tetap jalan ya. Tapi selama Ramadan ya kita harapkan dari unit-unit ya, seperti saya misalnya rektorat itu melakukan safari Ramadan ke seluruh fakultas, ke seluruh unit ya, bahkan bidang-bidang usaha yang tahun kemarin belum kita kunjungi, nanti insya Allah tahun ini kita kunjungi, sehingga nanti akan kita lakukan pembinaan secara intensif selama Ramadan ini. Pembinaan itu bukan hanya sekedar pembinaan yang terkait dengan keagamaan, tetapi dengan visi misi UMS ya. Karena UMS ini di dalam visinya tahun 2029 diharapkan sudah sudah landing ya, menjadi perguruan tinggi dengan sebutan world class. Ya, maka ini sekarang kita sedang coba untuk mengakselerasi ya, syukur tidak 2029, 2025 kita harapkan nanti kita persiapkan yang terkait dengan kelas internasional, mahasiswa asing yang datang ke sini mudah-mudahan lebih banyak. Sekarang sudah 355 ya, sekitar itu. Nanti kita tambah termasuk mahasiswa kita yang melakukan student mobility dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ini juga sudah cukup banyak ini. Tahun kemarin ya sudah lebih dari 65 ya, tapi nanti kita tingkatkan terus. Terus jenis-jenis programnya juga kita kembangkan lagi, ada double degree. Banyak mahasiswa kita ambil double degree dengan beberapa perguruan tinggi di Taiwan, di Filipina ya, termasuk di Malaysia ya, termasuk di Australia ada juga ya. Nanti kita kembangkan. Kemudian juga kita genjot publikasi ilmiah ya, bereputasi internasional juga kita genjot terus. Kemudian juga ada program doktor yang juga kita perkuat ya, akselerasi, mudah-mudahan tahun 2023 atau 2024 ya, ini 23 lah insya Allah itu sudah masuk lebih dari 50% dokter dosen kita yang sudah memiliki kualifikasi dokter, termasuk guru besar, termasuk juga academic reputation yang lain ya. Ya, itu dalam rangka untuk, dan saya rasa memang itu yang selalu kami sosialisasikan termasuk bulan Ramadan ini ya, supaya para pimpinan di tingkat dekan, kemudian di tingkat prodi itu sudah lebih tahu dulu, termasuk para dosen ya, itu bisa mempersiapkan diri karena bagaimanapun bagusnya sistem tata kelola di sebuah perguruan tinggi kalau tidak didukung oleh kemampuan kompetensi dosen ya sudah barang itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, ya. Baik, semua itu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita pendidikan di Muhammadiyah juga ya Prof ya. Ya. Kita boleh open mic Prof untuk silakan. Yang di Zoom boleh bergabung dengan kita di kesempatan malam hari ini. Monggo silakan bisa diatur untuk malam hari ini yang mungkin ingin bersilaturahmi secara online dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Monggo yang di Zoom siapa ini? Adakah yang sudah bergabung? Dan kami menyapa juga untuk pemirsa TV-mu yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan insya Allah setiap Jumat selama bulan Ramadan kami akan hadir menemui Anda dan secara daring. Oke, di Zoom sudah adakah yang bergabung untuk malam hari ini? Kami membuka kesempatan mungkin untuk sharing, Bapak Ibu yang ada di sini untuk sharing bersama dengan Prof. Sofyan Hanif di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa memanfaatkan momen ini, momen di bulan Ramadan 1442 Hijriah, di mana dalam Gema Kampus Ramadan kali ini kita saling bertemu dan tentu saja akan berbagai macam tema yang akan kita angkat. Di malam hari ini kita mengangkat tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Baik, bagaimana teman-teman, sudah adakah yang bergabung di Zoom malam hari ini? Oke, kita masih ada waktu untuk Bapak Ibu bersama dengan kami di sini tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Oke, baik. Sembari menunggu yang bergabung di Zoom, Prof, ini kan tadi juga 4 pilar tentang intelektual, spiritual, sosial, emosional. Sudah adakah
Oke, Boleh bertanya? Bu Juliani. Ya, terima kasih. Oke, baik, silakan Bu Zuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Hanif tentang pendidikan di Indonesia pada saat ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada kecenderungan pendidikan nasional kita itu mengarah ke mereduksi agama seperti itu, Nji. Nah, sementara Muhammadiyah tetap konsisten dengan apa yang sudah dikonsepkan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mungkin bukan mengcounter ya, tapi mungkin menetralisir adanya kecenderungan untuk menghilangkan eh, pembelajaran agama khususnya yang berkaitan dengan aplikasi seperti itu, karena sekarang kayaknya diarahkan kalau terlalu kuat dalam beragama itu mengarah ke radikalisme dan seterusnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Muhammadiyah atau mungkin para narasumber bisa memberikan satu konsep gitu ya, menemukan konsep supaya bisa menetralisir suasana yang mengarahkan persepsi masyarakat bahwa semakin kuat agamanya, semakin membahayakan bagi negara. Persepsi masyarakat sepertinya diarahkan ke sana. Nah, terus pundi Prof. Hanif. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mungkin akhirnya kalau Islam yang gini jadi arahnya radikal gitu Prof, yang terjadi di masyarakat seperti itu Prof, persepsi masyarakat yang ada ini Prof. Ya, ini memang agak repot ini ya. Sekaligus kalau saya katakan mungkin juga dilematis ini. Jadi sekarang pemahaman masyarakat luas, terutama dalam konsep pemahaman radikalisme, radikal itu juga tidak sesuai dengan kaidah yang benar ya. Repotnya lagi ketika definisi radikal itu disampaikan oleh para politisi. Nah, itu yang kemudian membuat bias ya, dan sekaligus karena yang bicara politisi itu masyarakat kadang-kadang lebih percaya ya. Orang melaksanakan syariat dengan benar saja itu sudah dikatakan radikal. Kalau frasa agama dihilangkan di dalam peta jalan pendidikan kita yang meskipun masih dalam draft, itu kan sebetulnya ada semacam khawatiran ya dari pihak-pihak tertentu bahwa agama itulah yang kemudian menjadikan sumber nilai bagi motivasi orang-orang yang kemudian berbuat radikal. Jadi agama itu diidentikan dengan radikalisme. Agama itu mungkin juga sampai ada yang mengatakan akan menjadi penghambat proses pembangunan. Ini pemahaman yang salah tentunya. Ya. Nah, maka yang penting sudah barang tentu kita secara internal, kalau saya sebagai pimpinan di UMS sudah barang tentu yang utamanya kita lakukan penetralitas ya. Netralitas ini harus ada di kampus dulu, memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa, terutama juga kepada para dosen dan tendiknya, dan ini sudah kita lakukan karena kita setiap bulan sekali sudah melakukan kajian yang langsung dipimpin atau langsung mencari narasumber dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, setiap ini sudah masuk edisi yang ke-5 atau ke-6 ini. Ya, itu memang tujuan kami untuk membendung pemahaman yang salah terkait dengan radikalisme yang dikaitkan dengan agama. Nah, tetapi lebih berat lagi memang tugas kita ke masyarakat secara umum. Nah, tetapi kita tidak boleh putus asa, tetap harus ada kelompok-kelompok dari kita sendiri yang lebih giat ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan kebenaran konsep tentang radikalisme itu, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama,
dan agama itu bukan penghambat pembangunan, tapi agama justru memberikan spirit orang menjadi pekerja keras, menjadi ta'awun, punya sikap ta'awun, empati, suka menolong, berinfak ya, membayar membayar pajak ya. Itu semua karena dorongan motivasi dari spirit dari agama. Nah, itulah yang harus kita tanamkan sehingga tidak hanya kita menghadapi internal ya, tapi yang lebih berat itu adalah memahamkan kepada masyarakat secara eksternal itu. Saya rasa itu, dan itu harus dilakukan secara terus menerus ya, kontinu. Baik, kami beri kesempatan kembali untuk yang di Zoom yang malam hari ini. Sudah adakah yang mau bergabung malam hari ini? Monggo silakan Pak Alwatoni. Monggo, siapa malam hari ini yang ingin bergabung kembali tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah ini? Kita berbicara mengenai cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Barangkali Anda ingin menyampaikan ataupun sharing dengan Prof. Anif di kesempatan malam hari ini. Monggo silakan. Ya, siapa lagi yang bergabung di kesempatan malam hari ini? Mumpung kita masih bertemu dan mumpung masih ada waktu di malam hari ini sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita dalam kajian Gema Kampus di kesempatan kali ini. Adakah kembali untuk bergabung di kesempatan malam hari ini? Oke, saya Prof. Sambil menunggu Prof ini. Tadi Prof tentang intelek. Halo? Ya, silahkan dengan siapakah ini? Saya Pak Nuralis. Boleh Nuralis dibantu agak Tiadi. keras suaranya? Pak Nuralis. Saya Nuralis Prof. Nuralis dari FIK. Oke. Saya Nuralis dari FIK. Ngaten Prof. Seperti yang saya tulis di chat, bahwa di UMS itu kan ada filosofi transenden. Nah, bagaimana kaitan transenden ini di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kita? Ampun. Baik, terima kasih Pak Alis di Fakultas Ilmu Kesehatan. Transgender, Prof. Yang tertulis di kampus kita ada kan transgender itu, Prof. Oh, notifikasi ya. kita. Ya, terima kasih. Transendensi ya. Ya. Jadi saya rasa itu memang menjadi salah satu visi kita. Ya, kita kan ada liberasi. Liberasi bukan berarti liberal ya, bebas tanpa arah, tanpa kendali. Liberal di sini adalah memberikan kebebasan kepada para mahasiswa. Yang ini sebetulnya saat sekarang itu menjadi konsep Pak Menteri, bahwa ketika beliau mencetuskan konsep kampus merdeka, itu kan artinya kalau kampus merdeka dimaknai dalam sebuah perguruan tinggi, itu kan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih sebanyak 40 SKS untuk kuliah, untuk magang ataupun apapun namanya di perguruan tinggi lain. Kemudian 20 SKS untuk ke prodi lain dalam satu perguruan tinggi. Jadi totalnya ada 60 SKS. Itu paling tidak 3 semester. Itu ada kebebasan para mahasiswa. Itu yang kemudian sebelum Pak Menteri punya konsep itu, kita sebenarnya sudah memberikan makna liberasi kita itu adalah kebebasan mimbar, ya, termasuk kebebasan di dalam menentukan mata kuliah sebanyak 460. Ini kita akan akomodasi di dalam sistem kurikulum kita. Apalagi kita sudah memenangkan hibah, sudah masuk tahap pertama, lolos tahap pertama, program kompetensi kampus merdeka, yang di dalam aktivitasnya salah satunya adalah pengembangan kurikulum yang sudah berbasis kampus merdeka. Transendensi itu juga artinya tadi transformasi. Jadi kita memberikan satu proses makna pendidikan, kalau kaitkan dengan bulan Ramadan ini ya. Jadi transformasi nilai.
nilai kejujuran, nilai karakter-karakter yang baik, kedisiplinan, kerjasama, kolaboratif ya, kemudian ta'awun, kemudian nilai empati, yang semuanya itu kita transformasikan sebagai sebuah bentuk transendensi. Ya. Maka transendensial kita itu lebih dimaknai kepada proses pengembangan nilai, ya tentunya yang baik tadi melalui proses transformasi. Jadi insya Allah itulah, jadi tidak hanya liberasi tetapi juga transendental. Transendental itu ya mencakup nilai-nilai pendidikan yang ada di kampus yang kemudian dikembangkan, yang itu menjadi satu bagian kebutuhan pokok kita. Karena kita adalah masyarakat ilmiah, masyarakat kampus, tentunya kebutuhan-kebutuhan dalam aspek pengembangan karakter, pengembangan ipteks ya, yang berbasis Islami, karena visi kita adalah pusat pengembangan iptek yang Islami. Ya, jadi ada kata-kata Islamis sebagai kata kuncinya, dan itu menjadi sebuah kebutuhan untuk kita lakukan sebuah transendental. Ya, dan itu sangat cocok sekali, lebih-lebih dalam momentum puasa ini, kata-kata yang kita pasang di beberapa sudut itu cocok sekali kalau kita kembangkan di dalam bulan puasa ini. Oke. Oke, monggo silahkan. Kita beri kesempatan satu lagi untuk Anda yang bergabung di Zoom untuk join dengan kita di sini, silahkan monggo. Masih ada satu kesempatan untuk Anda bergabung dengan Prof. Anif di kesempatan malam hari ini. Jadi untuk yang di Zoom boleh bergabung di malam hari ini. Dan kami ingatkan juga untuk Jumat depan insya Allah kita akan hadir lagi dengan tema yang berbeda. Baik, monggo silahkan di Zoom, silahkan mengangkat tangannya, boleh silahkan untuk menunjukkan kepada kami bahwa Anda ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, adakah teman-teman di Zoom? Oke, belum ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup gitu ya Prof ya? Ya. Kalau tidak ada kita tutup gitu ya. Oke, masih menyisakan waktu di malam hari ini, monggo. Adakah yang bergabung di kesempatan malam hari ini? Oke. Tidak ada ya. Tidak ada, baik, baik. Baik Prof, ini sebelum kita akhiri di kesempatan malam hari ini, Prof mungkin secara garis besar dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof Anif di kesempatan malam hari ini mungkin bisa digarisbawahi dulu Prof, monggo Prof. Ya, sebagai kesimpulan, karena saya diberi tema tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah, tentunya saya kembali menyampaikan bahwa Muhammadiyah punya konsep pendidikan yang dimaknai sebagai sebuah transformasi nilai. Dalam transformasi itu tentunya di dalamnya ada proses transendental tadi. Ya, jadi nilai-nilai yang bersumber dari agama yang kemudian itu dikembangkan, yang pada gilirannya akan mencapai satu keseimbangan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia-manusia yang unggul sebagai hasil proses pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Apa itu? Ya, keunggulan ke IQ, intelektual, kemudian keunggulan atau kekuatan spiritual, keunggulan atau kekuatan sosial, dan yang keempat adalah emosional. Dan itu kalau sudah menjadi satu bagian komprehensif, utuh begitu, ada dalam sosok diri seseorang, itulah sebetulnya yang disebut dengan SDM unggul, manusia unggul, menurut Muhammadiyah. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Prof Anif di malam hari ini sudah menyampaikan tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Dan tentunya kami mengucapkan juga terima kasih untuk Anda pemirsa TV-mu yang bergabung di kesempatan malam hari ini, dan juga Anda yang bergabung melalui Zoom. Dan insya Allah Jumat depan kita akan bertemu kembali dalam kajian yang sama. Dan insya Allah minggu tanggal 24 April ini kita akan bersama dengan Bapak Dr. Musyro Mukodas SHMH. Insya Allah di Jumat depan kita akan bertemu kembali. Dan memang Gema Kampus Ramadan 1442 Hijriah ini akan hadir setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sofyan Hanif MSI atas waktunya dan juga kajian yang sudah disampaikan. Dan kembali terima kasih untuk semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya Iqbal Hasan mewakili segenap tim yang bertugas di kesempatan malam hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dengan segala khilaf yang ada. Subhanallah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.